Perkenalkan, nama saya Widya Septaningtyas Pratiwi dengan NIM 2019 1040 1040 dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Saya berasal dari kelas A mata kuliah Proses Industri Kimia dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti. Tujuan pembuatan vlog kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS yang menjelaskan tentang sebuah alat yang terdapat pada industri migas. Pada industri migas, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan, salah satunya yaitu PT Chevron Pacific Indonesia, di mana PT ini bertugas untuk mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. Pada pembuatan migas, di PT Chevron Pacific sendiri, salah satu alat yang digunakan yaitu heat exchanger atau lebih dikenal dengan alat penukar panas. Heat exchanger atau alat penukar panas adalah suatu peralatan di mana terjadi perpindahan panas fluida yang bersuhu tinggi ke fluida yang bersuhu rendah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Heat exchanger ini secara umum dikategorikan berdasarkan arah aliran dan tipe konstruksinya. Untuk arah aliran heat exchanger dibedakan menjadi parallel flow, di mana fluida dingin dan fluida panas masuk di bagian yang sama, arah aliran yang sama, serta keluar juga pada ujung yang sama. Kemudian counterflow, di mana fluida masuk arah aliran dan keluar pada posisi yang berlawanan, dan crossflow yang arahnya tegak lurus satu sama lain. Jika ditinjau dari tipe konstruksinya, heat exchanger dibedakan menjadi finite dan infinite, tubular heat exchanger, cell and tube, plate, dan compact heat exchanger. Pada industri perminyakan dan petrokimia, secara umum menggunakan heat exchanger tipe cell and tube berdasarkan klasifikasi tema, yaitu Tubular Exchanger Manufacture Association, untuk melakukan pertukaran panas antara dua fluida. Lebih dari 35-40% dari heat exchanger yang digunakan adalah tipe shell and tube. Karena memiliki konstruksi geometri yang robust, mudah dalam perawatan dan bisa di-upgrade. Heat exchanger secara umum digunakan pada pemanasan awal fluida produksi. Heat exchanger di PT Chevron Pacific Indonesia adalah salah satu fasilitas penting yang berfungsi untuk menjaga temperatur keluaran fluida produksi yang berupa crude oil. Temperatur crude oil sangat berpengaruh terhadap efisiensi separasi crude oil dan air di bagian hilir dan berkaitan dengan konsumsi bahan kimia. Temperatur yang terlalu rendah akan menambah biaya operasi karena penggunaan bahan kimia yang tidak efisien. Namun, jika temperatur terlalu tinggi atau peningkatan temperatur yang cepat akan mendidihkan fluida dan menimbulkan potensi tangkutnya oil ke vapor line atau fan line saat mengalami proses pemisahan pada degassing booth. Kegagalan kontrol temperatur heat exchanger di gathering station berpotensi menimbulkan bahaya yang serius. Telah terjadi beberapa peristiwa berbahaya dikarenakan kegagalan dalam menjaga temperatur crude oil pada set point. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah pada kedua sistem pengendalian, yaitu sistem pengendalian umpan balik tekanan steam yang menuju heat exchanger, dan sistem pengendalian cascade dengan sistem pengendalian level steam, temperatur crude oil dengan heat exchanger sebagai loop utama. Namun, ketika temperatur fluida produksi dingin, operator perlu mengubah bukaan kontrol valve secara manual agar temperatur set point tercapai. Hal tersebut disebabkan karena kontrol otomatis yang ada tidak mampu membuat temperatur keluaran crude oil mencapai set point. Berdasarkan evaluasi dari bagian operation engineering, sistem pengendalian cascade level temperatur tidak berjalan sesuai desain. Hal ini dibuktikan dengan tidak berubahnya temperatur keluaran crude oil ketika level steam condensate drum dinaikkan turunkan.
Untuk mengatasi ketidaktercapaian temperatur keluaran crude oil, maka perlu dilakukan simulasi heat exchanger dengan bantuan software MATLAB R2013A dengan melakukan penelaan ulang controller yang ada. Parameter kondisi operasi yang didapatkan dari simulasi ini selanjutnya dipergunakan untuk memodelkan dinamika plane pada sebuah sistem pengendalian umpan balik dan cascade, sehingga diharapkan dari simulasi ini didapatkan setting sistem pengendalian yang dapat menjaga stabilitas temperatur fluida produksi sekalipun terdapat gangguan, misalnya saat temperatur lingkungan berubah. Pada proses pemanasan heat exchanger menggunakan steam bertekanan rendah sebagai medium pemanas. Pertama, steam diturunkan tekanannya oleh pressure control valve, lalu steam akan terkondensasi karena mengalami perpindahan panas dengan crude oil yang dingin. Steam yang terkondensasi kemudian ditransfer ke kondensator drum di mana level dikontrol. Laju aliran steam secara tidak langsung dapat dikontrol hanya dengan menaikkan atau menurunkan level air pada kondensor drum. Level kondensat dapat mengontrol duty heat exchanger karena level kondensat menentukan seberapa banyak area tube yang akan terkena condensing steam. High level berarti sedikit area tube akan dikenai panas, dan sebaliknya untuk low level berarti lebih banyak area tube yang dikenai panas. Condensate cell diperlukan untuk menghindari kecepatan steam yang terlalu besar yang akan mengurangi laju kondensasi steam dan karenanya mengurangi duty heat exchanger. Kontrol tekanan yang baik harus menjamin kesuksesan metode kontrol temperatur. Jika tekanan steam tidak dapat dikontrol secara tepat, maka suhu set point tidak dapat dicapai. Sasaran kontrol ini antara lain adalah: yang pertama, menjaga fluida produksi pada suhu konstan dengan mengontrol level liquid pada steam condenser drum. Yang kedua, mencegah kondisi overpressure pada sisi cell and tube pada heat exchanger. Yang ketiga, menjaga safety level liquid pada steam condensate drum. Dan yang terakhir, mencegah kondisi overpressure pada steam condensate drum. Dalam perusahaan ini, heat exchanger yang digunakan adalah sebagai pemanas awal untuk mengurangi kekentalan crude oil sebelum masuk ke degassing booth untuk proses lanjutan dalam pemurnian heavy crude oil. Heat exchanger yang digunakan adalah cell and tube heat exchanger atau lebih dikenal dengan STHE, jenis floating head, di mana sel dilalui oleh fluida panas dan tube dilalui oleh fluida dingin. Tipe floating head adalah tipe STHE yang paling efisien pada pengolahan minyak bumi karena memiliki floating head yang berimpit dengan bagian ujung yang membantu perpindahan panas yang baik antara fluida. Panas terapung mengizinkan ekspansi, bebas, dan kontraksi. Juga tipe heat exchanger ini adalah mudah dibersihkan serta tes yang bertujuan untuk meningkatkan performansi. Cell and tube adalah jenis konfigurasi heat exchanger yang paling luas dan umum digunakan pada proses di industri karena memiliki beberapa alasan yang diterima secara umum, antara lain yakni: yang pertama, tipe STHE menyediakan perbandingan yang besar antara rasio area heat exchanger terhadap volume dan berat. Yang kedua, tipe STHE menyediakan luasan yang dapat dengan mudah dikonstruksi pada rentang luas yang lebar. Yang ketiga, secara mekanik, tipe cell and tube tahan terhadap tekanan pada saat fabrikasi, pengiriman, dan tekanan saat instalasi serta pada kondisi normal. Yang keempat, tipe cell and tube dapat dengan mudah dibersihkan dan beberapa komponen yang mudah rusak dapat dengan mudah diganti. Yang kelima, fasilitas bengkel untuk mendesain dan menginstalasi penukar panas tipe cell and tube tersedia di seluruh dunia. Dan yang terakhir,
Tipe STHE mudah dibuat dan dapat menyesuaikan terhadap kondisi operasi yang berbeda. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penurunan unjuk kerja heat exchanger antara lain kerak, korosi, kebocoran, friksi fluida terhadap dinding alat, kemudian penurunan tersebut ditunjukkan oleh dua parameter antara lain pressure drop tinggi dan drift factor melebihi nilai standar. Proses perpindahan panas pada heat exchanger didominasi oleh konveksi dan konduksi dari fluida panas ke fluida dingin, di mana dipisahkan oleh dinding. Proses perpindahan panas secara konveksi dipengaruhi oleh bentuk geometri heat exchanger dan tiga bilangan tak berdimensi, yaitu bilangan Reynolds, Nusselt, dan Pradilt. Besar ketiga bilangan tersebut tergantung pada kecepatan aliran seperti properti fluida yang meliputi massa jenis, viskositas absolut, panas jenis, dan konduktivitas panas. Rekomendasi merek atau supplier lokal mengenai alat heat exchanger ini yaitu merek Unikyo yang ada pada PT Unikyo Hex Indonesia, di mana perusahaan ini terletak di Jakarta Pusat, Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Pada perusahaan ini, keunggulan alat heat exchanger yang dibuat yaitu menggunakan tipe cell and tube. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai alat heat exchanger ini. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.